Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Busur Geo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Selamat datang di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Simak videonya sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang awal kehidupan manusia Indonesia. Corak kehidupan manusia zaman praaksara. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam, dan ketiga masa perundagian. Untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai ya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Berdasarkan hasil-hasil kebudayaannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan disebut dengan masa Paleolitikum. Kemudian yang kedua ada masa berburu dan mengumpul makanan disebut dengan Mesolitikum. Nah, apa itu? Kita simak lagi ya. 1. Masa Paleolitikum. Masa Paleolitikum atau zaman Paleolitikum, zaman batu, ini berlangsung lebih kurang 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman Paleolitikum hidup manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Di mana ciri-ciri dari zaman Paleolitikum itu adalah hidup nomaden atau berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain atau tidak menetap. Kemudian berkelompok dengan jumlah 10-15 orang dan telah mengenal yang namanya konsep primus inter pares, di mana yang kuat akan bertahan. Kemudian mereka mengenal yang namanya food gathering. Kemudian dari hasil peninggalan atau alat-alat dari zaman Paleolitikum menghasilkan benda kebudayaan berupa alat batu yang masih keras. Di antaranya ada alat flakes, alat-alat tulang, alat serpih batu, dan kapak barimbas. Nah, dari alat-alat peninggalan zaman Paleolitikum ini, benda-benda itu dibagi menjadi kebudayaan. Nah, 2 kebudayaan itu ada kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan, di mana alat-alat kebudayaan itu ditemukan di daerah Pacitan dan di daerah Ngandong. Dua, Mesolitikum atau zaman batu Madia atau zaman batu tengah. Zaman Mesolitikum ini berlangsung kira-kira 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu, di mana benda hasil kebudayaannya berupa batu yang di salah satu sisinya dihaluskan. Kemudian ciri-cirinya atau manusia pada zaman Mesolitikum ini adalah manusia yang hidup, yaitu ras Australomenozoid dan ras Mongoloid, di mana mereka menghasilkan yang namanya sampah dapur atau kejoken modiger. Kemudian pada masa Mesolitikum ini dikenal dengan nama peradaban Abris, Saus-Rose, dan semi-sedenter, dengan mereka mengenal yang namanya cara bercocok tanam dengan teknik slash dan burn. Kemudian alat-alat peninggalan masa Mesolitikum ada berupa pembuatan api, kejoken modiger, lukisan dinding gua, dan kapak Sumatralit atau kapak Sumatera. Masa bercocok tanam. Pada masa ini,
Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut dengan budaya Neolitik atau batu muda. Zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau batu besar berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi praaksara Indonesia. Istilah megalit berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu, di mana ciri-ciri zaman Megalitikum ini adalah adanya benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Peninggalan pada masa Megalitikum. Pertama ada menhir. Menhir adalah tugu batu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Kemudian yang kedua ada dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji. Kemudian yang ketiga ada punden berundak, merupakan bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang yang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. Kemudian yang keempat ada waruga. Waruga adalah kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Kemudian yang kelima ada sarkofagus, di mana tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Kemudian yang keenam ada arca batu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, itu peninggalan pada masa Megalitikum berupa batuan besar. Masa Neolitikum berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Masa Neolitikum ini mengenal nama sistem barter atau barang ditukar dengan barang. Kemudian benda hasil kebudayaan berupa alat batu sudah mulai dihaluskan pada kedua sisinya. Kemudian menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani. Kemudian orang-orang purba yang tinggal atau hidup pada masa Neolitikum adalah bangsa Melayu, Proto-Melayu atau Melayu tua. Kemudian peninggalan atau alat-alat pada masa Neolitikum adalah ada berupa barang-barang obsidian, gerabah, perhiasan, kapak lonjong, mata panah, beliung persegi. Masa Perundagian. Pada masa ini, Nusantara kedatangan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Yunan. Mereka adalah bangsa yang terampil membuat alat-alat dari logam. Masa logam terbagi atas masa tembaga, perunggu, dan besi. Bukti-bukti tertua temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni 500 sebelum Masehi. Artefak besi antara lain ditemukan di dalam kubur batu Wonosari, Yogyakarta, Besuki, dan Punung di daerah Jawa Timur. Pada masa perunggu di Indonesia ditandai dengan penemuan nekara, kapak corong, arca, perhiasan, dan senjata. Berdasarkan lokasi penemuannya di Nusantara dan ciri khas reliefnya, nekara dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe pejeng dan tipe heger. Perbedaan antara nekara heger 1 dengan pejeng. Dilihat dari ciri-cirinya, heger 1 bentuknya tambun dan bagian pukulnya menyatu dengan bagian badan. Selain itu, memiliki ukiran hiasan katak.
Sedangkan pejeng, ciri-cirinya berbentuk samping dengan bidang pukulnya yang menjorok ke arah luar dari bagian bahunya. Kalau dilihat dari asalnya, Heger 1 kebudayaannya berasal dari Dong Son, Vietnam. Sedangkan pejeng berasal asli dari Indonesia, yaitu di daerah Bali. Dari segi fungsi, Heger berfungsi sebagai memohon keselamatan, menolak bala, meminta hujan, dan mengusir roh-roh jahat. Sedangkan pejeng fungsinya umumnya sebagai sarana upacara, lambang status sosial, dan mas kawin. Nah, itu perbedaan antara Nekara Heger 1 dengan pejeng. Pengaruh kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson terletak di wilayah lembah Song Hong, Sungai Ma, Teluk Tonkin, Vietnam, dan berkembang pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Puncak dari kebudayaan perunggu dan munculnya artefak dari besi di Vietnam. Negara perunggu didatangkan ke Indonesia setelah 200 sebelum Masehi. Nah, ini corak Nekara Dongson. Nekara Dongson termasuk tipe Heger 1. Masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur semenanjung Malaya yang dibawa oleh bangsa Austronesia. Kemudian lanjut kepada pengaruh kebudayaan Sahuin dan Kalanai. Kebudayaan Sahuin, kebudayaan gerabah Vietnam yang menyebar hingga ke Indonesia, berkembang sekitar 600 sebelum Masehi di wilayah Vietnam bagian utara, di mana ciri kebudayaan Sahuin terletak dari pola gerabah, yakni polanya geometri dan pengolesannya dengan warna merah dan putih. Sedangkan kebudayaan Kalanoi berkembang di Filipina pada abad ke-5 sebelum Masehi dan menyebar ke Indonesia saat masyarakat memasuki tahap perundagian. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. See you next time.